Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman akademika, selamat datang. Saya Hana Rizky Kahandani. Wah, senang sekali nih dapat berbincang bersama teman-teman akademika dalam program Ruang Dialog. Nah, kita akan menjelajahi topik yang sangat relevan dan menarik dalam episode kali ini. Topiknya adalah personal branding mahasiswa di media sosial. Sosial media telah menjadi bagian integral dalam kehidupan mahasiswa, menghadirkan manfaat yang beragam. Mereka memanfaatkannya sebagai sumber informasi, sarana interaksi sosial, platform pembelajaran kolaboratif, serta alat untuk mengembangkan keterampilan digital. Selain itu, sosial media memungkinkan promosi diri, memfasilitasi akses ke sumber-sumber pembelajaran, dan memampukan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam aktivisme serta kesadaran sosial. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan sosial media untuk memasarkan diri secara profesional dan membangun jaringan dengan kemampuan adaptasi yang diperoleh. Mahasiswa menjadi lebih siap untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh seorang ahli dalam dunia branding dalam media sosial nih. Ada Mishifa Astasia Utari, SIKOM MSI. Halo, selamat datang Mishifa. Halo, selamat pagi ya. Kalau sekarang mungkin ya. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mishifa karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kami kali ini. Mishifa, bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk teman-teman akademika semua, semoga selalu diberikan kesehatan selalu ya. Baik nih, pertama-tama Mishifa, seberapa penting sih personal branding nih bagi mahasiswa di media sosial? Oke, terima kasih Hana ya. Betul. Pertama-tama mungkin personal branding ini salah satu isu yang sangat menarik sih sebenarnya, apalagi teman-teman kalau sekarang masih menjadi mahasiswa, dan personal branding ini adalah salah satu yang memang harus kita perhatikan sejak awal gitu ya. Kok pertanyaannya, kenapa sih kita harus membangun personal branding bahkan sejak menjadi mahasiswa? Padahal kalau menjadi mahasiswa ya mahasiswa aja gitu ya. Belajar aja, main medsos, kadang-kadang ya main medsos, tapi lebih untuk melakukan hal-hal yang kita sukai dan have fun aja. Tapi ternyata justru personal branding ini bisa kita lakukan ketika kita bermain media sosial. Jadi betul, ternyata media sosial itu nggak hanya bisa kita akses untuk cari-cari informasi-informasi yang ringan, sekedar tren make up dan lain-lain. Tapi ternyata bisa dimanfaatkan juga gitu ya untuk membangun personal branding kita. Tapi kenapa personal branding itu penting untuk kita bangun dari awal? Pertama memang kalau personal branding itu sendiri kan kalau kita memposting atau kita punya media sosial, kita kan pasti akan tahu nih media sosial apa yang kita pakai dan untuk apa kita memakai itu. Kebanyakan mungkin teman-teman mahasiswa ya mungkin ya, teman-teman mahasiswa, adik-adik semuanya menggunakan media sosial untuk membagikan pengalaman gitu ya, atau memberikan informasi tentang apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, kita capai, kita miliki bahkan, atau tempat-tempat yang memang sudah kita kunjungi gitu ya. Nah, tapi dibalik semua itu, ketika audiensnya atau followernya kalau misalkan di IG atau misalkan siapapun yang melihat kita di media sosial terpapar oleh postingan kita, mereka pasti akan punya impresi tersendiri gitu ya. Wah, ketika saya lihat akunnya Hana, wah, Hana nih kayaknya akademis, mahasiswa yang rajin banget. Dilihat dari apa? Dari postingan-postingan kemana-mana bawa buku, bentar-bentar posting buku, bentar-bentar posting kegiatan belajar, bentar-bentar karya wisata atau sebagainya lah gitu ya, yang berkaitan dengan akademis. Dari situ orang lain bisa menilai kita bagaimana orang itu bisa memberikan kesan tertentu. Gitu. Nah, personal branding itu dibutuhkan untuk itu. Kenapa? Karena melalui media sosial, informasi tentang kita, apalagi terkait dengan personal kita, kehidupan sehari-hari kita, itu bisa tersebar dengan cepat begitu saja. Dan orang lain bisa melihat melalui platform yang kita gunakan. Kita share di IG, kita bisa lihat, kita share di YouTube, di Instagram, dimanapun media sosial, di media sosial yang lain pun kita bisa lihat. Nah, masalahnya
apakah setiap impresi itu bisa memberikan dampak yang baik bagi orang lain atau bahkan bagi diri kita sendiri. Di situ kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita post, apa yang kita tunjukkan, impresi apa yang ingin kita bangun, dan kesan seperti apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain. Karena kenapa? Orang lain yang melihat kita di media sosial pasti akan memberikan persepsi tertentu gitu ya. Iya. Nah, kenapa penting? Balik lagi, kenapa penting? Pertama, kalau kita mengelola sejak awal kesan yang ingin kita bangun di media sosial, itu bisa bermanfaat untuk kita pertama gitu ya, membangun kepercayaan publik. Maksudnya kenapa kok kepercayaan publik atau kepercayaan audiens? Kita kan menggunakan media sosial untuk membangun jaringan, untuk berkomunikasi, membangun relasi gitu ya, betul. membangun koneksi dengan banyak hal. Kalau misalkan sudah terbangun nih jaringan, sudah terbangun nih komunikasi dengan berbagai pihak, kan kita juga pengen mereka mendapatkan impresi yang baik kepada kita, gitu ya. Tapi kalau ternyata isinya postingnya buruk-buruk semua, gimana mereka akan mendapatkan impresi yang baik? Nah, kalau justru sebaliknya, kalau impresinya sudah baik, mereka akan perlahan-lahan membangun kepercayaan pada kita. Pertama, dengan adanya media sosial, orang lain akan tahu keberadaan kita. Ya kan? Kenapa? Oh, ini eksis nih. Oh, ternyata Ilkom UMJ ada nih. Gitu kan? Kita bangun, atau Hana punya akun. Hana cute girl, atau misalkan Hana the scientist, misal gitu ya. Misalnya gitu kan. Nah, ketika membangun itu, orang yang melihat atau menggunakan media sosial akan mengetahui keberadaan Hana. Ketika mereka melihat, mereka akan memiliki impresi. Ketika impresi itu dikelola, kita akan punya ruang untuk membangun kepercayaan dengan mereka. Ketika mereka percaya, kita bisa membangun jaringan yang erat dengan mereka, engagement dengan mereka. Ketika kita punya track di media sosial atau track digital dengan baik, ketika teman-teman bahkan itu bisa digunakan, itu bisa menunjang karir loh teman-teman. Menunjang karir. Iya, betul banget. Iya, kan teman-teman nggak hanya berhenti menjadi seorang mahasiswa kan. Sebentar lagi teman-teman mungkin akan magang, atau mungkin akan menjadi freelancer, atau misalkan akan mulai memasuki gerbang kerja, dunia kerja gitu ya. Untuk menarik rekruter kali ya. Betul. Jadi kalau sekarang ada trennya di HRD itu, teman-teman di HRD itu pasti akan melakukan checking di media sosial, track record kita di dunia digital dan di media sosial. Ya, kalau di media digital kan masih luas ya cakupannya, apapun bentuk media di versi digital yang kita bisa gunakan. Tapi kalau di media sosial, ketika mereka ngerekrut kita wawancara, kamu capable nggak sih untuk masuk ke dunia kerja di bidang kami misalnya gitu ya. Kan di media sosial itu kita gunakan selain untuk memamerkan, tadi saya bilang, untuk memberikan informasi, menyebarkan apa yang kita miliki, yaitu termasuk karya, pengalaman, dan skill, gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang jago foto, kita pasti akan memamerkan karya-karya fotografi kita di media sosial, gitu ya. Atau teman-teman ada yang jago desain grafis atau apapun, jago bikin video, motion grafis atau apapun, atau bahkan jago mendesain baju pakaian sebagai fashion designer. Nggak mungkin dong karya kita diemin aja. Pasti kita akan taruh di media sosial kita untuk apa? Untuk dilihat oleh orang lain. Betul. Untuk dilihat oleh semua orang yang sampai akhirnya mereka, kita tuh sebenarnya pengen ada pengakuan kan. Kamu keren banget karyanya. Kamu tuh keren loh skillnya. Nah, ketika recruiters itu melihat karya-karya kita, portofolio kita yang ada di situ gitu ya, track record kita, ini bukan hanya berkaitan dengan karya aja, tapi bagaimana kita mengekspresikan pendapat kita, memberikan komentar, memberikan pemikiran di media sosial kita, itu juga akan di-track oleh mereka. Misalnya, kita punya pandangan terhadap isu tertentu. Kalau kita memberikan komentar dengan santun, kritis tapi santun, itu pasti positif kan? Tapi kalau misalkan kita memberikan argumen dengan cara yang kasar, dengan cara tidak memperhatikan sopan santun meskipun itu di media sosial, kita udah bagus nih media sosial kita, tampilannya, visualnya, udah estetik deh misalkan kalau di IG gitu ya. Atau di TikTok udah kreatif banget video-video yang kita pakai misalnya. Atau di YouTube kita udah banyak banget nih video-video yang baik. Tapi ketika ada netizen misalkan ya bahasanya ya, ada warganet yang ngomen, mengkritisi, kamu kelihatan gini deh, kamu gesturnya berlebihan deh, kamu fotonya kurang bagus deh, apa sih nggak bermakna, nggak meaning banget sih gitu kan. Betul. Ya, kurang meaning deh, it's not meaning gitu nih kata kalau bahasa Jaksel gitu kan ya, ini nggak meaning banget deh. Di situ kita langsung tersulut emosi, komen dengan kasar,
gitu ya. Komen dengan sangat tidak memperhatikan, lu gimana segala macam. Itu pasti akan menjadi track record bagi kita, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar dari awal sadar dari awal bahwa ketika kita menggunakan media sosial, di situ adalah ladang kita, justru di situ adalah momentum kita untuk membangun image, membangun melakukan branding terhadap diri kita agar kita bisa mendapatkan impresi yang positif dari siapapun yang melihat kita melalui media sosial, gitu ya. Karena kenapa? Karena kita tuh menunjukkan kepribadian, karakter, kemampuan dan sebagainya. Betul. Di media sosial kita, gitu. Tapi nih Miss Syifa, bagaimana kalau untuk pandangan orang-orang kan ketika kita membranding diri nih, tapi ada beberapa orang itu menganggap kita tuh pamer atau misalkan cuman pencitraan aja. Itu pandangan Miss Syifa bagaimana? Kalau menurut saya sih, selama kita punya niat yang baik, selama kita punya niat yang positif, dan memang dari diri kita sendiri tidak ada keinginan untuk ria, untuk pamer berlebihan dan lain-lain. Makanya etika kita ketika menggunakan media digital atau media sosial juga harus diperhatikan. Tidak mengumbar sesuatu yang berlebihan, tidak mengumbar urusan pribadi atau informasi-informasi yang bersifat private dan personal, gitu ya. Kenapa? Yang penting kita niatnya untuk membagikan hal-hal yang positif, yang baik, gitu ya. Masalahnya adalah kita tidak bisa mengontrol pandangan orang bagi kita. Iya, betul sih. Kita sama sekali tidak bisa mengontrol pikiran seperti orang apa lain yang akan muncul dari orang lain ke kita, gitu. Jadi tinggal kitanya aja, apakah kita memang menggunakan media sosial ini niatnya memang untuk ria, untuk pamer berlebihan, untuk dianggap apa, gitu ya. Kita tinggal meniatkan kita menggunakan media sosial untuk memanfaatkan peluang yang ada karena adanya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Kita menangkap peluang itu, kita memanfaatkan peluang itu, gitu ya. Kenapa tidak kita manfaatkan untuk menyebarkan atau mendiseminasikan informasi-informasi yang punya muatan-muatan yang positif. Betul. Jadi kan kita malah jadi bisa membalikan tuh, dianggap pencitraan yang ya nggak apa-apa, abaikan aja. Selama kita memang berniat untuk memanfaatkan media sosial untuk menjadi ladang amal jariah kita malah, gitu betul, kan ya. Betul. Seperti sayang itu. Sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu ya. Betul. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi atau pandangan orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon pandangan mereka, gitu. Jadi kita bisa memberikan komentar yang baik, meskipun dikritik kita tetap memberikan komentar yang baik, tetap merespon mereka dengan cara dan etika yang baik, gitu ya. Jadi mereka pun yang menganggap kita negatif atau memberikan komentar-komentar jahat atau negatif, dengan sendirinya mereka akan mereview atau memikirkan kembali bahwa memang ternyata kemarin saya asumsi aja, ternyata memang dia itu memberikan bukan mau dilihat loh, bukan pencitraan, tapi memang dia ingin memberikan atau bahkan isinya himbauan, mengajak, ya kan, memotivasi orang lain. Misalnya Hana gitu ya, wah kerjaannya posting buku, atau misalkan tiap Jumat sama teman-teman di Ilkom misalnya gitu ya, sama tim podcast di Ilkom, Senin sampai Kamis sudah syuting capek gitu ya, Jumat masih bagi-bagi Jumat berkah misalnya di sekitar kampus atau di mana, terus diposting, di-share. Ya kan, untuk yang negatif netizen negatif itu dianggap sebagai apa sih? Ria, pengen dipuji, pengen dilihat, pencitraan banget sih anak-anak podcast, pengen dapat perhatian ya misal gitu ya. Tapi kan kalau kitanya punya niat yang positif, sebenarnya adalah itu untuk memotivasi loh. Siapa tahu dengan melihat program kita, teman-teman mahasiswa yang lain termotivasi untuk melakukan hal yang sama, memberikan manfaat yang lebih luas gitu ya. Tadi kan terkait personal branding nih untuk mahasiswa. Mungkin platform yang efektif deh menurut Miss Syifa tuh melalui platform apa? Platform ya? Yang pasti platform media sosial. Media sosial. Kalau platform media sosial itu sebenarnya lebih baik disesuaikan dengan kebutuhan kita, gitu ya. Betul. Artinya kalau balik lagi, karena kita di Indonesia, meskipun media sosial itu sifatnya global, tapi berdasarkan tren di Indonesia sendiri kan yang paling banyak digunakan mulai dari Facebook ya, Meta ya, kalau sekarang namanya Meta gitu kan, atau Instagram, TikTok, Twitter gitu ya, YouTube gitu ya. Kayak kalau nggak salah sih 5 media sosial itu yang memang 5 platform itu yang memang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, yang paling efektif yang mana? Bagi setiap orang, bagi setiap personal gitu ya, bagi seseorang itu setiap media platformnya itu berbeda-beda. Gitu. Kenapa? Karena
tergantung dari tujuan atau goals yang ingin kita capai, yang kita pilih gitu ya, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan karakter media, platform media sosial yang bisa kita manfaatkan. Misalnya nih, pertama kita harus paham dulu platform-platform itu apa aja sih yang paling banyak digunakan gitu ya. Siapa target audiensnya, karakteristik dari platform itu apa. Misalnya kalau kita mau membuat konten-konten yang berbasis pada visual, maka teman-teman bisa menggunakan Instagram gitu ya. Meskipun sekarang sudah ada platform-platform baru yang kita bisa meningkatkan engagement atau interaksi dengan publik kita, dengan audiens kita lewat IG story atau misalkan IG live gitu ya. Kita bisa update kegiatan kita lewat IG story gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau membangun jaringan bahkan yang berbasis pada komunitas gitu ya, itu teman-teman bisa menggunakan Facebook atau Meta kalau sekarang ya disebutnya ya. Kenapa? Karena platform Facebook ini memang berbasis pada pertemanan, sehingga mereka mengeluarkan salah satu fiturnya adalah membentuk komunitas-komunitas. Nah, kalau teman-teman punya hobi, ya teman-teman bisa saling sharing tentang hobi teman-teman gitu ya, saling berkomunikasi dengan komunitas di daerah lain misalnya, atau saling sharing informasi terkait dengan hobi yang sama di komunitas tertentu. Teman-teman bisa menggunakan Facebook misalnya gitu ya. Atau teman-teman yang sifatnya lebih menantang kreativitasnya, lebih suka yang sifatnya dance, audio, visual, karena kita bisa menggunakan TikTok misalkan ya. Kita bisa memilih TikTok. Kenapa? Karena platform di TikTok sendiri fasilitasnya, fitur-fiturnya itu lebih banyak varian musiknya gitu ya. Jadi kita dianggap lebih bisa filter-filternya lebih kaya, lebih rich. Jadi kita bisa lebih berkreasi, lebih dianggap bebas berekspresi di TikTok gitu ya. Atau bahkan sebaliknya, kalau kita memang mau berbasis pada video ya kita bisa gunakan YouTube. Cuma di balik setiap karakteristik media sosial itu, platform media sosial itu tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi tersendiri yang harus kita perhatikan gitu. Kenapa? Karena kita butuh konsistensi gitu, butuh kreativitas ketika kita menciptakan atau membuat konten-konten yang disesuaikan dengan karakter dari platformnya itu sendiri gitu. Oke, Miss Syifa nih mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Bagaimana sih cara mahasiswa dalam membangun profil di media sosial yang menarik dan yang menarik ya, yang bagus gitu. Oke. Yang baik. Yang baik ya. Balik lagi gitu ya. Kalau misalkan Hana punya media sosial ya? Punya, pastinya. Media sosialnya apa nih Hana? Instagram ada, terus TikTok apa lagi? Ada. TikTok Iya. ada. Apa lagi? Apa ya? Threads mungkin ya. Threads ya, karena sudah ke link ke Instagram ya, Meta dan Instagram. Jadi sebenarnya secara general ketika kita mau membangun personal branding atau misalkan gimana sih caranya kita bisa membangun akun-akun media sosial kita itu bisa menjadi akun yang menarik. Artinya itu dianggap menarik, dilihat, jadi jumlah visit profilnya juga akan meningkat, reach-nya juga akan lebih besar gitu ya. Pertama yang harus kita perhatikan adalah tentu foto profil kita. Oh iya, kenapa? Iya kan? Karena Hana mungkin pakai kalau kuliah mungkin biasa aja nih gitu ya. Tapi kalau di foto profile di setiap media sosial kita pasti pakai profile foto kita yang sudah touch up atau pengen direpresentasikan dengan kesan tertentu. Yang pertama adalah kita perhatikan tampilan pertama. First impressions-nya adalah di page pertama atau bahkan di profile foto kita. Jadi kita harus mencari foto terbaik kita dengan versi yang memang menurut kita itu sangat merepresentasikan kepribadian yang ingin kita tonjolkan di platform tersebut. Gitu. Ya kan? Karena beda-beda nih first impression di situ. Kedua, kalau teman-teman pakai Instagram gitu ya, kan di situ ada bio-nya tuh. Nah, kalau bisa teman-teman cantumkan nama yang jelas. Jadi, cantumkan nama asli boleh atau nama pena, nama panggung itu boleh gitu ya. Ditambahkan juga misalkan interest teman-teman tuh apa atau bidang keahlian teman-teman tuh apa. Saya tuh interest ke misalkan graphic designer atau misalkan host, MC, bla 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 gitu ya. Itu ditunjukkan ke situ dan ditampilkan, jangan lupa dimasukkan linknya juga. Minimal teman-teman kalau ada yang visit ke akun kita, mereka akan mencari lebih jauh. Pertama page-nya dulu nih, landing page-nya page pertama kita lihat, wah keren nih, wah kayaknya dia ada portofolio yang lebih dalam, misalnya yang lebih jauh, yang lebih bagus. Maka kita udah menyediakan ke link-nya itu. Betul. Nah, kedua selain foto profile dan bio gitu ya tentu saja kita harus memiliki konsep terhadap
media sosial kita. Misalnya apa? Misalnya nuansa warna kalau di Instagram, atau gaya bahasa yang mau kita pakai kalau misalkan kita bikin kata-kata di Twitter, ada kekhasan di situ. Atau misalkan di TikTok gitu ya, mau seperti apa kita, konten seperti apa yang kita mau berikan, apakah konten-konten yang edukatif atau entertain atau apa gitu ya. Yang pasti harus ada media planner, ada media planningnya gitu. Meskipun dia cuma media sosial, kalau kita konsep dengan baik, itu pasti akan sangat memberikan efek yang luar biasa gitu. Jadi kita nggak asal post, kita punya momen post, enggak. Kita konsepin nih nuansa warnanya, seperti apa penataannya dan lain-lain kayak gitu. Terutama kontennya harus sesuai juga dengan platformnya, harus clear, jelas, pesannya oke gitu ya. Terus memang supaya orang tuh bisa memahami konten kita dengan baik. Jadi ketika kita spreading informasi, orang bisa memahami apa sih yang maksud yang kita ingin sampaikan, dibantu dengan caption. Kualitas foto, kualitas video yang kita share, semua maupun bentuknya teks juga harus diperhatikan dengan sangat jelas. Dan tentu saja boleh diselipkan audio, visual, bahkan editing, filter yang memang mengikuti tren ya, jadi semua orang itu tertarik. Dan yang paling penting, kalau postingan kita itu akan banyak pengunjungnya kalau kita itu memberikan postingan yang memang relevan dan atau relate dengan audiensnya, ya kan? Menarik audiens. Menarik audiens. Misalnya followernya Hana atau misalkan yang follow Hana itu semuanya fansnya nih gitu ya. Fansnya Hana nih mahasiswa semua. Mungkin kalau Hana ngasih konten-konten ya, tips untuk mengerjakan skripsi secara cepat, tips gitu misalkan ya, untuk ngerjain tugas dosen ya killer misalkan ya, pasti ada jutaan orang di luar sana yang nasibnya senasib loh dengan Hana. Ketika mereka punya kesamaan kepentingan dengan konten kita, maka mereka akan mengakses konten kita. Jadi visitornya pasti akan banyak, engagementnya juga akan banyak. Dan satu lagi, kalau misalkan mau bikin menarik, kita harus memberikan konten yang bisa menarik interaksi, artinya membangun engagement atau keterlibatan audiens kita. Kita bikin kuis, bikin pertanyaan, interaksi, atau apapun lah yang bisa membawa, atau bahkan bagi-bagi hadiah, giveaway gitu kan ya. Nggak apa-apa. Makin narik followers. Iya, ayo kita belajar bareng yuk. Oke, kita bikin IG live-nya gitu ya. Kita bikin belajar bareng, kita bikin IG live-nya. Cara misalkan untuk belajar ini. Oke, kamu nggak bisa, kalau misalkan kamu jawab ada pertanyaan yang paling bagus, aku kasih nih buku yang paling sulit didapatkan di Indonesia. Aku kasih. Ya. Itu pasti banyak followernya. Betul, gitu, betul. Ya. Oke, nih bagaimana nih ya mahasiswa bisa membranding dirinya gitu ya, membangun personal branding mereka melalui konten-konten yang bermanfaat? Balik lagi, saya sebenarnya tujuan kita ketika menggunakan media sosial sebaiknya sebagai mahasiswa, kalau memang kita menunjukkan bahwa diri kita adalah mahasiswa di media sosial. Ya, karena beda-beda. Ada orang tuh kayak punya kehidupan itu dibagi-bagi gitu ya. Saya ini mahasiswa, tapi saya nggak mau ketahuan sebagai mahasiswa, maka saya akan menunjukkan personality saya yang lain. Makanya ada first account, second account, third account gitu ya. Betul sih, ya kan? Mungkin Hana punya juga ya. Punya. Kenapa? Karena kita tuh ingin ada impresi yang berbeda dan kita tuh pengen menunjukkan personality atau kepribadian yang berbeda gitu ya. Kecuali memang kita menyatukan cuma satu account untuk semuanya gitu ya, balik lagi beda-beda. Yang pasti adalah ketika kita menggunakan media sosial, yang penting kita memang menggunakan itu untuk diniatkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain supaya hidup kita juga lebih bermanfaat. Kalau kita belum bisa memberikan sesuatu yang besar bagi diri kita, keluarga, teman, negara, lebih besar ya. At least kita bisa memberikan informasi-informasi yang baik bagi mereka. Gitu, lewat konten-konten yang memang bermakna, bermanfaat bagi mereka gitu ya, entah sekedar tips-tips aja, tips belajar gitu ya, tips menjadi mahasiswa berprestasi, tips mendapatkan tempat magang kece misalkan, atau tips dilirik oleh HRD dari pengalaman-pengalaman setelah magang atau ikutan acara rekrutmen gitu ya. Menarik sih itu. Iya, jadi kita bikin konten-konten yang memang itu sesuai dengan bidang kita. Jadi kita nggak terlalu effort banget nih, yang kita suka, yang memang pernah kita alami gitu ya. Dan kita itu pengen orang lain mendapatkan kesuksesan atau bahkan lebih baik dari kita berdasarkan pengalaman apa yang sudah kita alami, atau misalkan dari karya-karya yang kita punya supaya orang lain juga bisa loh berkarya seperti saya, misal kayak gitu.
Gitu. Nah, terakhir nih Miss Syifa, penting untuk menggunakan sosial media secara bijak dan seimbang untuk menghindari gangguan dan masalah kesehatan mental yang mungkin timbul akibat penggunaan media sosial secara berlebihan. Nah, bagaimana sih cara mitigasi resiko dan masalah etika di media sosial? Oke, ini mulai berat ya bahasannya. Mitigasi resiko dan masalah etika. Hana dan teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa sebenarnya Menkominfo dari pemerintah sendiri memang mereka menjalankan program Digital Nations, di mana memang itu adalah program digital literasi atau literasi digital bagi masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia itu mulai melakukan digitalisasi. Tapi ada 4 pilar yang harus diperhatikan atau ada 4 hal yang diperhatikan ketika kita menggunakan atau melakukan digitalisasi, ya, disebutnya istilahnya 4 pilar oleh mereka. Yang pertama itu kita harus memiliki digital skill yang memang di dalamnya adalah kemampuan kita untuk mengenali karakteristik dan bisa menggunakan masing-masing dari platform digital yang ada, termasuk media sosial gitu ya. Yang kedua adalah digital culture. Digital culture yang harus kita bangun adalah tetap berinteraksi dan menggunakan media sosial, tapi dengan memperhatikan nilai norma gitu ya, sehingga kita tuh tidak melakukan ujaran kebencian, memberikan komentar jahat gitu. Jadi Betul. Isinya malah justru saling support, ajakan-ajakan pada kebaikan gitu ya. Di situ kita membangun culture yang baik di Indonesia. Support selanjutnya adalah bicara baik gitu ya di dunia maya, di dunia digital. Selanjutnya ada digital etika, ya ada etik gitu ya. Ada etik juga, digital culture dan digital etik lah salah satunya. Di mana memang kita itu harus memperhatikan, balik lagi, nilai dan norma. Untuk bisa membangun budaya yang baik kan kita juga harus bisa ya mengetahui mana yang baik dan buruk. Betul. Ya kan, mana nilai dan norma yang berlaku di sebuah komunitas tertentu ya, atau di apa namanya ya, di forum tertentu di media sosial itu gitu ya. Nah, etikanya di media sosial adalah kita harus bisa memperhatikan dan memiliki kepekaan gitu tentang mulai dari kitanya sendiri. Kita bisa posting apa sih di sini gitu. Jangan-jangan memang netizen itu ngomentarin, warganet itu mengomentari karena kita memang memposting sesuatu yang tidak layak gitu ya, atau tidak senonoh gitu ya, atau tidak pas lah, atau menyinggung pihak tertentu gitu ya, sehingga mereka punya rasa marah gitu ya, rasa kesal, atau memang postingannya biasa-biasa aja, tapi ketika ada yang komentar kurang baik, kita tidak enak, tidak nyaman, kita mengomentari dengan ganas gitu ya, dengan sangat kasar, sehingga akhirnya netizen berbalik ke kita. Atau kita memberikan informasi, menyebarkan informasi yang nggak valid, artinya kita menjadi agen penyebar hoax, menyebar hoax gitu ya. Atau bahkan kita mendistribusikan atau flexing gitu data-data pribadi dari orang lain melalui media-media sosial. Dan itu bahkan berbahaya dan bisa dihukum pidana, kena pidana gitu kan, ada undang-undang ITE-nya gitu ya. Nah, makanya kita itu ketika menggunakan media sosial tidak hanya bisa menggunakan, tapi kita juga harus tahu culture-nya gimana gitu kan ya. Kita juga harus tahu gimana etika ketika menggunakan media sosial atau media digital. Tanpa ada pemahaman yang jelas, pengetahuan yang jelas, hanya sekedar menggunakan itu bisa menjadi bumerang untuk kita. Kenapa? Ada konsekuensi di balik setiap tindakan kita. Jangankan di dunia online, di dunia nyata aja gitu ya. Kita melakukan A, respon akan macam-macam. Apalagi di media sosial yang mereka itu audiensnya nggak paham kita secara personal. Mereka nggak tahu secara kita personal aslinya kayak gimana. Mereka akan langsung ngejudge dan bla 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 gitu ya, dan akan langsung memberikan komentar sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa memperhatikan aturan-aturannya nih, rambu-rambunya seperti apa. Nah, kita sebagai mahasiswa, teman-teman sebagai mahasiswa yang baik, sebagai kaum terpelajar, terdidik, harus sangat bisa memahami tidak hanya manfaat dan peluang yang ada di dalam media sosial, tapi juga konsekuensi dan batasan-batasan yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial sebagai salah satu tools atau alat kita untuk melakukan personal branding gitu. Jadi kita harus paham apa saja yang harus dilakukan ketika kita menjadi pengguna atau user dari media sosial. Itu aja sih, Hana. Baik, wah sudah tidak terasa nih ya, waktunya sudah
habis ya, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih banyak nih Miss Syifa atas wawasan dan informasinya yang disampaikan kepada teman-teman akademika terkait personal branding ya untuk mahasiswa di media sosial. Nah, karena memang topik ini tuh sebetulnya sangat penting dan menarik ya untuk dibahas, karena kan memang kalau bagi mahasiswa nih terutama kalau untuk membangun personal branding tuh penting untuk menunjang pekerjaan. Betul. Ya kan, ataupun untuk ke jenjang selanjutnya. Betul. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial tuh bukan hanya untuk hiburan, betul ya, betul, tapi untuk personal branding juga gitu. Betul. Ya. Nah, itu dia nih teman-teman akademika, podcast dari kita tentang personal branding mahasiswa di media sosial. Terima kasih nih buat teman-teman akademika semua yang sudah menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya follow Instagram @komunikasiumj dan YouTube Komunikasi UMJ. Di sana banyak sekali informasi dan video-video yang menarik ya. Jangan lupa ditonton video-videonya ya, karena banyak sekali video yang menarik yang dapat kalian tonton. Nah, terima kasih juga. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.